lain, misalnya supaya hamba Allah ini ingat ke Tuhan, sholat dan sebagainya. Ada syair yang begitu. Kasih satu contoh. Mula-mula kita beragama Islam, tulahmu bertih sifatani Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net. Berjumpa lagi kita di acara obrolan budaya persembahan RRI Takengon. Dan kali ini kita akan berbincang tentang kebudayaan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, khususnya yang ada di dataran tinggi Tanoh Gayo. Dan pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang seni gayo, yaitu syair gayo. Dan telah hadir di studio RRI Takengon malam ini ada Dr. Salman Yoga. Selamat malam. Assalamualaikum, Dokter. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dr. Salman Yoga merupakan peneliti dan pelaku syair gayo. Hadir juga di studio ada Dr. Joni. Selamat malam. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, yang merupakan pengamat syair gayo. Sehat ya, Dokter ya? Sehat ya, Bang sehat. Salman ya. Alhamdulillah sehat. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, kita akan tanya langsung ke Bang Salman nih. Sebenarnya seperti apa, Bang, perkembangan kemudian awal mula syair di dataran tinggi Tanoh Gayo ini? Baik, terima kasih Saudara Fajri. Syair sebenarnya bagian dari sastra lisan masyarakat Gayo yang tidak begitu populer dibandingkan sastra-sastra lisan lain seperti didong atau sebuku, melengkan dan kekeberen. Syair berasal dari bahasa Arab yang berarti syair atau su'ur. Kita tahu sebelum turunnya Al-Quran, dalam kebudayaan Arab, syair adalah merupakan satu bentuk unsur budaya yang sangat mempengaruhi sejarah peradaban Arab saat itu. Baik Arab klasik, Arab jahiliyah, atau Arab pasca kedatangan Islam. Nah, dalam masyarakat Gayo mengadopsi kalimat itu menjadi kalimat unsur sastra yang ada dalam masyarakat Gayo. Jadi syair, su'ur, kemudian menjadi nama surat dalam Al-Quran yang kemudian disebut dengan asyu'ara, para penyair. Nah, dalam bahasa Gayo disebut dengan syair. Sebenarnya mengacu kepada ejaan bahasa Melayu yang juga mengadopsi bahasa yang berasal dari bahasa Arab, yaitu syair. Syair dalam peradaban Islam di tanah Aceh dan Gayo khususnya dikenal bagian dari media komunikasi ajaran Islam atau media komunikasi tentang ajaran-ajaran pembumian Islam pada awalnya. Kemudian itu berkembang, hanya saja bedanya syair dalam kebudayaan Arab itu lebih banyak didendangkan dengan alat musik. Kemudian sama juga syair dalam kebudayaan Gayo didendangkan dengan intonasi seperti orang bernyanyi, tapi sangat jarang kita temukan syair justru didendangkan dengan menggunakan alat musik. Perkembangan syair dari awal kita tidak tahu persis siapa yang memulai, kapan awalnya, karena hampir seluruh kebudayaan di dunia tidak dikenal siapa pencetus kebudayaan itu. Karena disebut dengan kebudayaan tentu ada gerak kolektif dari masyarakat kemudian disebut kebudayaan. Nah, kalau disebut karya baru mungkin ada tokohnya, kemudian ada penciptanya, ada pelakunya. Demikian Saudara Fajri. Ya, ada tambahan dari Dr. Joni mungkin nih, karena awal juga terkait dengan syair yang Dokter silakan. Jadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Salman Yoga, ya, syair itu bersumber dari asal kata sur. Itu adalah suatu ungkapan daripada perasaan seseorang dalam mewujudkan isi hati daripada apa yang ada di lingkungannya. Jadi kalau kita kembali kepada ke belakang ya, syair itu bisa kita bagi, kalau kita amati secara ilmu sastra, dia terbagi dari 5. Ada yang syair bentuknya panji, ada syair kiasan, ada syair romantis, ada syair sejarah, ada juga syair agama. Jadi di Gayo itu banyak yang berbentuk syair agama kalau dulunya.
Dan sebelum syair agama saya pernah menemukan itu di dalam Primus 3. Primus 3 itu ada juga yang berbentuk syair kiasan. Ya, syair bentuk kiasan. Jadi syair bentuk kiasan itu ada juga dibawa sekalian seperti yang dibawakan oleh Pak Mudekala atau Abdurrahim Daudi. Ya, ada kiasan, ada juga agama di dalamnya. Seperti Pak Mudekala itu. Nah, jadi syair-syair ini juga saya lihat ada masuk ke dalam lantunan, ya, lantunan seperti kelompok-kelompok ibu-ibu mensyairkan Asmaul Husna atau apa ya, itu yang berbentuk syair agama. Nah, jadi secara keseluruhannya yang saya amati, mungkin ini masih banyak lagi kalau di Gayo ini, karena orang Gayo itu tidak mengenal syair, cuman dia berkarya. Tapi Ya, dia berkarya terus. Mereka tidak kenal bentuk. Ya, Iya. seperti apa yang dikatakan oleh Pak Salman ya. Jadi dia mengarang terus, berkreasi terus. Dia tidak tahu itu syair atau bukan syair kan gitu ya. Jadi oleh seperti Pak Salman yang peneliti daripada syair, dia menemukan bentuk-bentuk itu ya. Jadi beliau itu menemukan, oh ini rupanya bentuk syair agama. Oh ini rupanya bentuk panji gitu ya. Nah, ini yang menemukan adalah ahli sastranya. Ya, jadi masyarakat kita memang sudah terbiasa hidup dengan kiasan-kiasan itu. Nah, ya, baik itu disairkan atau juga kalau dulu ada namanya berijo, ya berijo itu syair percintaan ya. Jadi itu terbentuk hanya saja si pelakunya itu yang membuat itu bukan orang sastra. Itu dia. Baik. Artinya ada beda tadi, ada banyak sekali bentuknya Bang Salman ya. Itu sepakat ya dengan Dr. Joni ya. Sepakat. Untuk ada yang kiasan, panji, romantis, kemudian ada agamais. Umumnya seperti apa Bang Salman kalau di Gayo? Selaku Bang Salman selaku peneliti. Umumnya artinya dia tergabung dalam lingkup sastralisan masyarakat Gayo. Karena dalam sastralisan masyarakat Gayo kita pilah berdasarkan bentuk dan jenisnya, misalnya melengkan, didong, sebuku, termasuk pepongoten, dan yang terakhir adalah syair. Semuanya adalah sastralisan yang berbasis kepada teks verbalitas dari bahasa ibu masyarakat Gayo. Hanya saja bedanya syair bisa masuk ke ruang sastra yang manapun dari wilayah itu tadi. Artinya syair bisa dididongkan, syair bisa disebukukan, syair bisa dikekeberkan. Seperti yang disebut Pak Joni tadi, ada beberapa bentuk jenis syair. Ada syair yang memang khusus dia untuk siar agama. Di siar agama bisa kita bagi lagi, ada syair khusus nilai ketauhidan, nilai syariat, nilai sejarah. Karena dalam beberapa syair kita temukan ada naskah yang bercerita tentang sejarah Nabi Ayub, sejarah Nabi Yusuf dengan Siti Julaiha, ada syair yang juga mengisahkan tentang terbakarnya Masjid Kuba Bebesen 1965 yang dibakar oleh PKI kemudian disyairkan. Masuk syair dirangkum sejarah. Menjadi dalam satu buku yang dihimpun dan ditulis oleh Tengku Khalidin Kemili. Disebut di bukunya itu juga dengan syair Museutni Masjid. Nah, ada penggunaan syair juga dalam acara menasehati calon pengantin. Ada juga sebenarnya. Ada juga. Kemudian ada syair yang juga dijadikan sebagai sitiran, artinya sitiran rujukan ustadz ustazah ulama ketika menyampaikan tausiah atau ceramah di mana. Nah, dalam prakteknya sebelum 1980-an syair memang lebih banyak dilakukan oleh kaum ibu, di mersah, di menasah dengan menyanyikannya. Nah, itu beda syair dengan didong. Jadi syair lebih banyak dilakukan oleh kaum ibu sebagai pengantar sebelum pengajian dan itu didendangkan. Nah, syair di kalangan kaum bapak-bapak ya include dia ke didong. Jadi di didong hampir semua unsur sastralisan masuk di sana, termasuk beberapa
unsur teater dan gerak tari masuk di didong, termasuk di dalamnya adalah syair. Demikian. Baik. Banyak sekali artinya Bang ya, hampir Ya. jenisnya ya gitu ya. Pak Salman dan juga Pak Joni tadi kalau melihat bagaimana di syair tadi seperti yang Bapak sampaikan banyak sekali ada agamis. Tapi muatan nilai-nilainya, nilai pendidikan itu seperti apa nih Pak? Yang saya amati ya, mungkin saya kira Pak Salman juga pengamatannya sama. Yang saya amati itu di dalam syair itu banyak nilai pendidikan. Dan mungkin hampir 90% itu nilai pendidikan ada di sana. Walaupun dia bercerita tentang percintaan, tapi tetap ada include pendidikan di dalamnya. Ya, apalagi dia bercerita tentang sejarah. Ya, jadi tentang sejarah di sana tujuannya supaya orang ini mengingat akan sejarah itu, jangan melupakan sejarah itu. Inilah yang terjadi, maka perbaikilah ke depan. Itu pesan-pesan yang tersirat di dalamnya. Bukan hanya dia itu mensairkan saja, tapi di dalam syairnya itu ada tujuan. Ya, ada tujuannya misalnya kepada si pendengar itu, ya inilah yang terjadi. Jangan sampai terjadi lagi di kemudian hari. Jadi maka dia bentuklah itu sebagai bentuk syair sejarah. Nah, ada juga yang agama, ya apalagi agama memang 100% itu pendidikan di dalamnya kan. Oke, jadi itu nilai-nilai yang di dalam syair itu. Baik. Kemudian kalau puisi kita pernah mendengar mungkin beberapa bait seperti itu ya Bang Salman ya atau Dr. Jonia. Kalau syair ini berapa banyak sih kemudian susunannya atau seperti apa dia Bang? Oh gitu. Nah, karena kan ini kita ini pertanyaan menarik. Pertanyaan menarik dan tampaknya hanya terjadi di Gayo. Artinya gini, dalam rangkuman sastra lisan masyarakat Gayo dari beberapa jenis tadi, ada yang spesifik dari syair. Kalau didong itu bisa seniman, bisa orang tua, bisa remaja, bisa anak-anak juga melakukan didong. Iya betul. Termasuk mencipta. Siapa saja bisa. Siapa saja bisa. Jadi tidak mengenal stratifikasi sosial, tidak mengenal status sosial. Khusus untuk syair itu biasanya tidak diciptakan oleh sembarang orang. Rata-rata yang menciptakan syair itu adalah minimal untuk lingkup tempat tinggal dia, mereka dipanggil dengan tengku. Atau ustadz, atau ulama lah bahasa yang lebih umum. Rata-rata syair diciptakan oleh ulama atau orang-orang individu-individu yang nilai ketauhidan dan keimanannya berbeda dari masyarakat awam. Rata-rata syair yang kita temukan diciptakan oleh orang-orang dengan kapasitas seperti itu. Kalau didong, remaja, anak-anak juga bisa mencipta syair didong. Terlepas dari tema dan objeknya, siapapun bisa. Tapi untuk syair ada spesifikasi, mungkin ada beban pengamalan agama, ada aktualisasi dari nilai agama, kemudian terciptalah syair. Misalnya syair Nabi Ayub yang diciptakan oleh ditulis oleh Tengku Banta Aman Parida almarhum. Ya, Tengku Aman Parida ini dikenal seorang ulama di kampung Bebesen, terutama di daerah Lelabu. Dia tahu Nabi Ayub tentu dari sumber pertama tentu Al-Quran dan hadis. Kemudian untuk mengejawantahkan, mengaktualisasikan itu, menyampaikan itu kepada masyarakat, dia harus mentafsir Al-Quran dan hadis. Kemudian itulah yang disarikan dalam bentuk syair dalam menggunakan bahasa ibu. Contohnya misalnya Tengku Aman Parida kita kutip syairnya misalnya. Boleh Bang, dikutip sedikit misalnya biar semakin seru gitu. Ini kisah Nabi Ayub yang dikutip dari surat dalam Al-Quran. Ini kusedar sara kekeberen, bugekin teleden ku beweni rata, lebih-lebih hilen ku kaum ibu, singok itiru selama masa. Jadi dalam sejarah Nabi Ayub itu dikisahkan dalam Al-Quran bagaimana kesetiaan seorang istri mendampingi seorang suami yang diuji dengan penyakit yang demikian berat sampai dagingnya semuanya rontok dimakan ulat begitu. Nah, bentuk-bentuk syair ini tidak terikat bait dan baris. Oh, tidak terikat, Pak. Tapi mereka terikat pada persajakan. Misalnya pada kalimat ini kusedar sara kekeberen. Jadi persajakannya a, en ya.
Buge kinteleden kubeweni rata. Jadi A, A. Persajakannya dalam bahasa sastra disebut dengan abi-abi lah. Heeh. Nah, kita lanjutkan. Kekebaran nih abi ayub si kuat beriman. Ngeyosah Tuhan minse kaya raya. Laki istri bersenang hati. Sana si pinte beweni ara. Jadi A. Jumlah baris tidak terbatas, kemudian bentuknya menggunakan persajakan AAA atau dalam bahasa gayunya Pak Jon sapat ujung. Sapat ujung itu ada persajakan. Jadi kalau akhirannya A, baris pertama, baris kedua bisa E, I, O, tapi baris ketiga mengacu lagi ke baris pertama. Itu bentuknya. Kemudian dari jumlahnya, kalau di gurindam 12 itu satu alinea 4 baris, satu alinea 4 baris dalam gurindam 12, dalam pantun Melayu. Dalam syair tidak. Dia bisa satu paragraf itu 5 baris. Bahkan sampai 3 baris, 7 baris. Jadi tergantung muatan informasi yang ada di dalamnya. Jika informasi di dalamnya cukup diwakili oleh 4 baris, maka 4 baris. Atau cukup include 2 baris, maka 2 baris. Tapi ada juga syair karya Tengku Haji Gecik Tua Mongal, almarhum, itu sampai 8 baris satu paragraf. Satu paragraf 8 ya, baris. Ada syair yang berjudul Manat Kin Berubujang, amanah untuk remaja putra dan remaja putri. Itu sampai 9 baris satu bait, satu paragraf. Artinya tidak ada aturan khusus bahwa syair itu harus 4 baris per paragraf, 4 baris per paragraf, tidak ada aturan seperti itu. Kemudian secara umum syair itu berisi tentang ajaran agama, meskipun di dalamnya syair selalu menyentil kehidupan sosial, menyentil kehidupan berumah tangga, menyentil kehidupan muda-mudi, bahkan menyentil kehidupan perpolitikan atau perilaku pemimpin. Syair Mudekala yang diterbitkan di Mesir 1939 itu 1932 ya, 1932 maaf Pak Joni, itu bahkan semacam menyindir gaya kepemimpinan, pola kehidupan yang materialis, cara berpikir yang liberal, kemudian gaya hidup yang sudah melampaui adat. Mereka disindir itu, tapi selalu mengacu dikembalikan kepada objek pertama. Apa objek pertamanya? Sumber pertamanya Al-Quran dan hadis. Jadi selalu disebut, kalaupun misalnya kalau kita bahasa Indonesia kan, kalaupun hidup kita demikian susah, hendaklah jangan mengorbankan iman. Nah, artinya setiap kalimat akhir dari sebuah alinea itu dikembalikan kepada ajaran Islam, dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Demikian Pak Jiri. Baik, tambahan mungkin Pak Dr. Joni, karena tadi ada syair yang di tahun berapa tadi ya? Tersinggung juga. Jadi seperti Pak Mudekala, berkebetulan kita punya bukunya, ada sekitar 4 ya, yang diterbitkan di Mesir itu pada tahun 1932. Seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Salman ya, syair gayo itu tidak menentu, tidak ada suatu ketetapan harus berbait sekian baris satu bait. Saya lihat di Pak Mudekala itu yang dia terbitkan tahun 32 tadi, itu malah satu bait itu ada sekitar 10 baris. 10 baris. Ada yang 10 baris, ada yang 12 baris. 12 baris. Tapi di dalamnya itu yang anehnya lagi, unsur rimanya itu tidak ada. Unsur rima artinya di sana pengulangan bunyi. Ya, seperti a itu tidak ada. Salah satu contoh misalkan seperti beliau itu, seperti Pak Abdurrahim Daudi, dia menceritakan tentang sejarah gayo di dalam syairnya itu. Di sana ada kata-katanya imasa uren rani remani kerpe jarum jemarum kuyu simang simut emon jalu jemalu. Nah, ini di mana nggak ada unsur rimanya di dalam, nggak ada abi atau a di dalam. Nah, inilah yang anehnya syair gayo itu.
Jadi mungkin ini saya kira pengkaji sastra seperti Pak Salman itu belum menemukan teorinya. Ya belum. Saya yakin. Tidak ada ya, Belum Pak kan? Belum. Ah. Sama seperti sajak Presiden Penyair Indonesia Sutarji Kalsumbahri yang berjudul Ombak, A, O, kapak. Jadi O-nya itu hanya Sutarji yang tahu apa maknanya. Sementara kita pembaca cuma tahu bahwa kapak itu adalah bagian dari pembelah kayu, tapi O di depannya hanya Sutarji yang tahu. Mungkin persis dengan Mudekala ketika syair tentang sejarah Gayo itu dia tulis. Ya. Mungkin Jadi apa yang dipaparkan Pak Salman itu tadi seperti Sutarji tadi ya. Saya kira nasibnya itu sama seperti syairnya Pak Mudekala. Maksudnya nasib artinya, sama. Pesan yang disampaikan tidak sampai ke kita karena kita tidak tahu apa maksudnya Iya. itu. Karena seperti Sutarji tadi, dia makna yang diambil dari apa itu dari syairnya itu adalah berdasarkan kontekstual, bukan tekstual. Sama seperti Pak Mudekala. Pak Mudekala itu mengambil maknanya itu dari kontekstualnya ayat dan hadis. Iya. Jadi kontekstualnya adalah suasana lingkungannya ayat dan hadis. Jadi kalau kita memaknai syairnya itu lepas dari ayat dan hadis, maka kita tidak akan mendapatkan makna yang sebenarnya. Seperti yang barusan disebut oleh Pak Salman ya, yang syairnya Sutarji ya. Sutarji ya Pak ya. Sutarji Kalsumbahri. Iya, yang O tadi. Itu konteksnya apa? Iya. Yang mewujudkan makna O-nya itu ini maknanya adalah kontekstual, bukan tekstual. Nah, jadi Sutarji itu kontekstualnya adalah lingkungannya. Pada situasi kapan, pada saat kapan, ya dia itu membuat syair tersebut. Ya, baik. Kemudian tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Salman dan juga mungkin tadi Pak Joni juga sempat menambahkan bagaimana di tahun 1932 sudah ada syair. Artinya sudah lama sekali ini Pak Joni atau Pak Salman. Syair ini sudah ada. Oke. Pak Joni dulu atau saya dulu? Boleh. Oke, saya dulu Disepakati boleh. sebentar. Silakan. Jadi berkebetulan Pak Salman saya itu mengkaji primustika ya. Ya. Di dalam primustika juga itu syair semua di dalam. Ya. Syair yang berbentuk kiasan. Ya. Jadi primustika itu kapan Gayo itu ada? Di saat itulah sudah ada primustika. Jadi kita bisa simpulkan berarti ada primustika pasti ada syair. Iya. Ya kan? Berarti kapan syair itu ada? Sejak orang Gayo itu ada. Ya. Itulah dia. Sambil Itu menikmati kopi kita. Ya, perspektif Pak Joni. Oh, Pak Rizin. Salman. Ini kopi Gayonya hadir. Iya. Kopi Gayonya hadir mengiringi diskusi sastra Gayo. Iya. Nah, perspektif Pak Joni demikian. Kalau perspektif saya berbeda. Perspektif saya begini. Seperti saya sebut awal tadi, sebuah kebudayaan disebut dengan kebudayaan, tentu dia ada kolektivitas masyarakat yang membesarkan itu, yang memakai itu, makanya disebut kebudayaan. Iya. Kalau bukan kebudayaan, tentu dia disebut karya karena diciptakan oleh individu. Nah, dalam pandangan saya mengatakan bahwa seperti saya sebut awal, syair berasal dari kata syair atau suhur dalam bahasa Arab, maka syair ini masuk dan berkembang ke wilayah Aceh lah, atau yang lebih jauh ke abad 8 Masehi ketika kerajaan Pase berdiri, maka di situ syair mulai digunakan, medianya mulai digunakan sebagai bagian dari inspansi ketauhidan, inspansi agama kalau kasarnya, inspansi agama untuk menyampaikan pesan-pesan ajaran-ajaran agama kepada masyarakat. Nah, sebelum itu kita tidak tahu apa bahasa yang tepat untuk mengatakan media yang sampai ke masyarakat, yang diakses oleh masyarakat terkait dengan masuk dan berkembangnya agama Islam. Iya. Karena saya mengacu kepada fakta sejarah yang mengatakan begini, bahwa sastra hikayat yang ditulis dengan bahasa dan ejaan bahasa Aceh pesisir itu juga berkembang ketika di abad ke-16, ketika kerajaan Pase mulai membuka perdagangan dengan
masyarakat luar dengan masyarakat Eropa yang datang dari Gujarat, India dan sebagainya. Dan saat itu hikayat mulai berkembang juga. Karena hikayat berfungsi saat itu sebagai pencatat sejarah. Hikayat juga berfungsi sebagai media komunikasi antara pedagang yang datang dari luar dengan masyarakat pribumi. Barter barang. Jadi saya kata pedagang-pedagang yang datang dengan kapal besar, tentu dengan kapal tidak ada mereka temukan air tawar, dan mereka barter air tawar yang ada di darat dengan benda yang ada di dalam kapal. Barter ini tentu membutuhkan komunikasi, dan komunikasi mereka beda bahasa, beda budaya, dan bahasa yang kemudian lebih cenderung digunakan untuk mencatat itu semua adalah hikayat. Termasuk sejarah kerajaan Aceh juga tidak ada catatan klasik yang menunjukkan bahwa kerajaan Pase masuk berdiri tahun sekian. Artinya catatan secara pasti tentu tidak ada. Meskipun para sejarawan termasuk Dennis Lombat menyebutnya berdiri ketika abad 6. Kemudian Islam masuk ke abad 9, kemudian membumi abad 11, kemudian masuk ke Pulau Jawa di abad 12, 13 dan sebagainya. Tapi dalam konteks hikayat, dalam sejarah raja-raja Aceh itu tidak ditemukan juga dalam silsilah-silsilah yang ditulis di prasasti batu-batu purba itu yang dijadikan batu nisan. Nah, justru silsilah kerajaan Aceh hanya ditulis dalam bentuk hikayat, ditulis dalam bentuk sastra lisan. Asumsinya syair juga berkembang demikian, berkembang dari sebuah komunikasi antar budaya, antar etnik, bahkan antar agama, bahkan antar kepentingan jika itu terkait dengan politik dan perdagangan, kemudian berkembang ke masyarakat. Nah, kita juga tidak memungkiri bahwa bahasa dalam masyarakat Gayo itu sudah ada ketika masyarakat Gayo itu ada. Kalau tidak, bagaimana mereka berkomunikasi. Tapi bagaimana bentuk bahasa itu tersusun melalui pemadatan makna, kemudian terpola dari segi persajakan, terpola dari segi baris, catatan tertua tentang syair tidak ada. Ya, artinya kapan dimulainya tidak bisa diketahui ini. Tidak bisa diketahui. Sama seperti kita ingin mengetahui kapan persisnya Danau Laut Tawar terbentuk. Iya, betul. Tentu ahli sejarah, ahli geofisika, ahli pertanahan akan mengatakan ini terbentuk akibat meletusnya gunung berapi. Tapi tanggal tahun berapa persisnya mereka tidak bisa pastikan. Iya. Oke. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda mendengarkan program ini, sebelum kita lanjutkan obrolan ini, kita akan lihat seperti apa bentuk syair Gayo tersebut. Mari kita saksikan sama-sama dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di obrolan budaya RRI Takengon. Mula-mula kita beragama Islam, tulahmu sifat Allah. Ayat kita paham tulah, yakin anti ragu. Kin etekat waniyati, kin dasarani amal, situramu batang perdu. Karena tiap-tiap amal ibadat surah berdasar etekat serta parukun syarat luar kepala ulu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, masih dalam program obrolan budaya persembahan RRI Takengon dan masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Dr. Salman Yoga dan juga Dr. Joni yang merupakan peneliti, pelaku dan pengamat syair Gayo. Sambil minum kopi nih Pak Salman dan juga Pak Joni, kita mendengarkan dulu syair dari Pak Salman seperti apa sih bentuknya. Baik. Ini disebut dengan syair beguru atau manat beguru sebelum bertempat. Ya. Jadi sesukle syarat tengku guru, munosah amanah, cerak nume berakah. Munosah amanah, mutuju
kusara buah hati sikonul illah berles upuh naru ipak beru. Kena tengku guru. Ini tengku gurunya yang bermanat dan menggunakan syair. Ipak bayakku pengen kau mulo ini tekik laingku. Ari konotmu besilo ngenaru. Ari gerem ruas besilo ngemutungku. Ari kucakmu besilo ngeneberu. Ari ogohmu besilo ngemu ilmu. Ari TK pendidikanmu besilo nge S1. Dele pedeh gegeh ni orang tuamu. Kin ningko bayaku. Besilo ngesawah atur niama urum minemu. Gere male itulak urum serde kolak. Gere male ibesik senawat urum geluni penyapu. Hukum male warusan kase wajibmu. Seriat male ibreten kase ringanmu. Kin buat dan sinte ni bayaku. Pada kelam sering ini kami beweni mu jadi saksi. Karena ini merupakan sarah sejarah wan muridmu. Karena kelam ni iaran acara khusus beguru. Ika ilmu dunia bayaku delinga dapat kau. Ika ilmu berumah tangga ni mungkin gere penah ilan ipelajari kau. Inilah pekekit hati ni kami kin kau bayaku. Pani ke dia kasih ipak muning kopi si mamur. Paham ke dia kasih anakku menurun ni si musempak. Pani ke dia kasih ipak munyapu berus kuduru. Pani ke dia kasih komunimang lagu. Inilah si pekekit hati ni kami kin kau bayaku. Mulahiran kau ke dunia ni selaku jamu asal ngebeta. Ni ine turah nyawa ni se ijalu. Waktu oya ine nge ialon-alon pitu. Entah singkih kiri wan dunia. Entah singkih kuan wan jeret ayu. Ike munengon kasekin rayoh urum rupa singa pucat layu. Perasaan alam kubur lagu singa muka menampin sebu anakku. I waktu oya tergores doa yuan ni dedei. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhanku, selamat engkau buah hatinku, selamat engkau anakku. Ya. Ini bentuk syair yang hampir dalam sekali maknanya. Yang yang apa bahasanya? Yang dipetik oleh sang pemberi ceramah, pemberi amanah, dipetik, kemudian disampaikan kepada calon mempelai. Nah, bentuknya seperti itu tadi persajakan. Tapi kalau Pak John mungkin menerjemahkan ini satu baris bisa terjemahannya satu halaman. Ya. Apa yang dimaksud dengan panik ke dia kau munyapu berus kuduru. Apa arti itu? Panik ke dia kau mungamuli si mayak. Panik ke dia kau muning kopi si mamur. Kalau Pak John terjemahkannya satu baris satu halaman. Tapi demikianlah kekuatan kedalaman syair itu disampaikan dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Iya. Seperti yang kita sebut tadi, ada dalam bentuk didong, adalah bentuk beguru, adalah bentuk melengkan dalam perkawinan, juga adalah bentuk ceramah tausiah ulama. Ya, baik. Seperti apa yang disampaikan tadi syair tadi. Mungkin ada Pak Joni tanggapan atau apa? Sambil minum kopi boleh? Iya. Iya, kalau nggak minum kopi nggak keluar dia itu apa yang kita jelaskan kan. Jadi benar apa kata Pak Salman. Jadi ini syair itu masuk ke dalam bentuk syair kiasan dan agama. Jadi di dalam satu bait saja dia itu sudah ada 7 layer maknanya. Ada 7 layer maknanya. Karena di sana dia menggunakan kiasan. Ya, misalnya seperti mutungku, mu ilmu. Kita harus kaji dulu yang mutungku itu seperti apa sih, fungsi mutungku itu apa, posisinya di mana, apa dia yang tungku, kayunya itu kayu apa, tempatnya di mana. Nah, ini yang disebut tadi dia memiliki makna tersirat dan mendalam. Itu makanya saya katakan tadi dia itu ada 7 layer maknanya di sana. Ini dalamnya syair itu. Jadi itu satu syair yang dibacakan oleh Pak Salman. Saya berani menjamin kalau kita kaji itu sekitar 380 halaman. Begitu banyak. Satu syair disertasi itu juga itu 300 sudah disertasi itu. Ya, saya berani jamin itu. Kenapa? Karena kita harus kaji konteksnya dulu. Kalau kita mengkaji konteks beda dengan kajian teks. Iya, betul.
Ya, kalau kajian teks itu cukup apa yang ada tertulis. Iya. Tetapi syair yang barusan dibaca oleh Pak Salman, kita tidak bisa memaknai apa yang tertulis di situ. Kita harus membayangkan pada situasi dan kondisi apa. Ya. Pada situasi dan kondisi apa si Bapak siapa tadi Pak yang membuatnya? Kebetulan yang penulisnya kita Pak John di Bari Ya. Buku Baru. Nah, ini berkebetulan kita jumpa sama Pak Salman. Langsung Langsung. Jadi Pak Salman membuat syair itu pada kondisi apa? Ya, ya. Suasana hatinya seperti apa? Suasana lingkungannya seperti apa? Pada saat itu apakah beliau itu ada kasus atau tidak? Itu kan harus kita cermati dari beliau. Iya. Baru maknanya bisa muncul keluar. Ya. Jadi walaupun syair itu tadi ada rimanya. Ya. Itu rimanya tadi ya yang berulang-ulang. Tetapi maknanya saya berani jamin itu 7 layer ke dalam. Karena apa? Karena dia menggunakan kiasan dalam menyampaikan petunjuk agama, Iya, ajaran agama. betul. Jadi ajaran agama, pesan yang dia golkan melalui teknik kiasan. Nah, ini mungkin Pak Salman waktu membuat nggak terbayang itu. Ini ajaran agama dulu saya gini kan nggak ada itu. Yang penting jadi. Ya. Jadi begitu Pak Salman baca tadi, saya lihat, oh ini ajaran agama, ini pesan yang tersirat, goalnya ini ajaran agama ini. Nah, jadi kiasannya itu adalah menguatkan ajarannya tadi. Iya. Nah, jadi kalau kamu itu tidak bersifat seperti mutungku, maka temerkelah kamu kan gitu maksudnya. Apa Kalau itu temerke? Apa itu temerke? temerke itu bahasa Prancis itu. Baik. Artinya tadi bagaimana satu bentuk lah Iya. syair yang dibacakan oleh Pak Salman. Kalau menurut Pak Joni, kalau kita ya artikan atau kita terjemahkan, kemudian hampir 380 halaman. Saya berani jamin itu. Bagaimana juga harus disampaikan kapan, kemudian menceritakan apa, suasana hati seperti apa ya, Iya. Dr. Joni ya. Baik. Kemudian kalau tadi Pak Salman sebut artinya ada juga karya Pak Salman. Kebetulan ada bukunya. Artinya tokoh-tokoh yang melegenda untuk syair nih di antara Tinggi Tanoh Gayo Pak Salman atau Pak Joni? Kalau menurut saya yang saya tahu dulu yang sekarang ini mungkin dari tahun sekitar 70-an sudah ada banyak Pak Salman yang lebih banyak tahu tentang tokoh itu. Saya baru tahu itu kalau tahun di bawah 70-an itu Pak ini tadi Pak siapa? Abdurrahim Daudi. Pak Mudekala. Ya. Terus ada lagi saya pernah baca itu entah satu bait, entah berapa bait itu Pak siapa Pak yang di Kenawat almarhum. Ya. Lupa dia tokoh agama juga. Ya. Tokoh agama dia juga Tengku Ibrahim Mantik. Ibrahim Mantik. Saya pernah baca itu. Itu pun kan di bawah 70-an ya Pak ya. Iya. Di bawah 70-an. Nah, jadi saya kira dari awal sudah ada lah. Kita ini sudah membibit itu. Ya. Mungkin tambahannya Pak Salman lebih tahu itu. Ya, kalau dari bentuk sastra didong, kita mengenal dengan saligobal. Itu basicnya basic sahir. Kemudian ceh lakiki, itu basic sahir. Kemudian ceh toet, basic sahir. Betul. Kemudian ceh midin, dia ceh dipanggil dengan ceh midin. Itu bentuknya bentuk syair, makanya karya-karya mereka melegenda sampai hari ini, baik dalam bentuk didong atau dalam musik yang diiringi musik modern. Nah, itu dari kalangan seniman didong yang di dalam komunitas didong itu mereka dianggap orang yang dituakan, orang yang dipanggil ustadz atau tengku. Kemudian di luar didong tentu masih banyak, misalnya Abdullah M, Tengku Haji Abdullah M atau Gecik Tuomonga, kemudian Tengku Haji Aman Parida yang kita bacakan awal tadi. Kemudian Tengku Halidin yang menulis syair tentang terbakarnya Masjid Bebesen 1965. Kemudian Tengku Ali Asni, hampir guru banyak tokoh di Aceh Tengah. Kemudian ada Tengku Mudekala yang pertama kali mendokumentasikan karyanya justru di luar negeri. Kemudian ada Harun Al-Rasyid yang karyanya diterbitkan oleh Balai Pustaka 1982 dengan judul Sa'er Kuburan. Harun Ar-Rasyid adalah orang tua kandung dari Bapak LK Ara. Kemudian dari seniman yang lain ya termasuk LK Ara,
termasuk Ibrahim Kadir almarhum, termasuk Mustafa Aka Ya. dari Kebayakan, kemudian ada juga Cedaman yang berbasis syair dalam menulis, dan masih banyak pelaku-pelaku yang lain. Nah, pertanyaannya, adakah pelaku syair hari ini? Ya. Nah, ini artinya akan mengarah ke situ, Dr. Joni. Iya, iya. pelaku syair yang ori, artinya ori tidak terintervensi oleh pengetahuan sastra modern, kita hampir tidak mengenal. Tapi penulis puisi dalam bahasa Gayo ada beberapa nama yang kita sebut, misalnya Julia Ibrahim, Perahastuti, Win Gemade, termasuk Pak Joni sendiri masih menulis dalam bahasa Gayo dalam Syair. konteks puisi. Artinya kita tidak mengklaim itu syair, karena puisi itu lebih dimaknai sebagai karangan bebas dan tanpa unsur persajakan. Termasuk ini buku puisi bahasa Gayo yang di dalamnya juga termuat beberapa bentuk syair. Nah, mumpung lagi diterekam, ini mungkin menjadi haknya Pak Joni. Ya. Alhamdulillah. Nah, saya lanjutkan. Pelaku syair sampai hari ini untuk kata pencipta hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena kita tahu kawan-kawan sastrawan di Aceh Tengah semuanya bergenre puisi-puisi modern. Artinya puisi karangan bebas, meskipun itu ditulis dengan bahasa-bahasa ibu. Termasuk buku saya ini, saya tulis puisi dengan bahasa Gayo, tapi sebagiannya bisa disebut, sebagian besar disebut puisi saja, tapi sebagian kecil mungkin bisa disebut syair. Iya. Tapi syair itu sendiri dalam konteks penciptaan, lagi-lagi kembali kepada penciptanya tadi, kita harus mempunyai pengetahuan, keimanan yang berbeda dari rata-rata lingkungan kita. Baik. Kemudian tadi artinya sampai kepada masih adakah pelakunya, seperti itu Ya. sempat juga disinggung. Sebenarnya selain tadi sudah disampaikan bahwa syair ini banyak sekali bisa untuk agama, kemudian ada pesan-pesan romantis. Sebenarnya kapan sih sebenarnya syair itu keluar atau disampaikan itu Pak Salman atau terjadi? Sebenarnya apa yang seperti yang dipaparkan Pak Salman ya, syair itu bisa digunakan di segala aspek. Ya. Di puisi juga masuk, di dalam didong juga masuk. Ketika orang mengajari anaknya yang akan dinikahkan juga masuk, ada syair di dalamnya. Ya, jadi dia bisa masuk ke dalam semua aspek. Ya, jadi kalau kita mau bertanya kapan itu dipakai, ya pada saat itu dibutuhkan. Kan itu Dan itu masuk masih sering kita jumpai. sering. Yang saya bacakan terakhir, ini disampaikan setahun yang lalu dalam acara pernikahan keponakan kita di Kampung Asrasir. Dan itu kita sampaikan secara terbuka di hadapan publik masyarakat kampung. Mohon maaf Pak Joni, tanpa disadari ketika kita bacakan syair itu, bukan hanya calon pengantinnya yang menangis, tapi hadirin juga ikut terharu. Bahkan tamu yang hadir mengaku baru saat itu dia temukan kosakata Gayo baru, sebelumnya tidak pernah terdengar lagi. Artinya ada syair dalam konteks ini, syair juga berfungsi sebagai pelestari bahasa ibu, bahasa Gayo. Lanjut Pak John. Oke, ya. jadi untuk penguat lebih detail lagi apa yang dipaparkan oleh Pak Salman ya, kenapa orang bisa menangis? Inilah kelebihan daripada syair Gayo yang kita gunakan pada saat tertentu. Maksudnya apa yang saya katakan tadi, kapan itu dibutuhkan? Iya, betul. Ya, artinya syair Gayo itu sangat dekat dan erat kaitannya dengan perasaan. Memang betul apa yang seperti katakan Pak Salman, suur ya Pak ya. Ya, suur. Suur itu ekspresi daripada perasaan. Jadi apa isi hatinya itu yang dikeluarkan. Ketika seseorang itu menggunakan syair untuk mewujudkan isi hatinya dalam menyampaikan pesan kepada orang yang dia maksud, maka orang itu akan tergugah perasaannya. Tergugah perasaannya. Jadi kalau kita menyampaikan itu tanpa ada perasaan, itu tidak ada mungkin rasa daripada syair kita. Itu sana. Itu makanya yang dikatakan oleh Pak Salman tadi, menangis. Kenapa menangis? Pak Salman membacakan atau mengatakan syair itu dengan nurani, dengan hati. Tapi coba kalau dia membacakan hanya sekedar tanpa ada diikuti jiwa. Ya, saya kira itu nggak menyentuh. Satu. Yang kedua, kebetulan yang disampaikan pun itu masih darah Pak Salman.
kan cepat dia connect. Iya. Nah, jadi di sini saya berani mengatakan disinilah kelebihan daripada syair gayo itu. Ya, dia lebih menekankan kepada perasaan. Nah, tadi sedikit Pak Salman tadi sedikit menyinggung tentang Pelestarian bahasa. enggak, tentang toet. Oh ya. Ya. Jadi toet tadi katanya kata Pak Salman juga menggunakan syair ke dalam didongnya. Kalau kita kaji sedikit didong, nah syair dimasukkan ke dalam didong gitu ya. Itu didong itu sendiri udah mengeluarkan warna lagi. Nah, inilah hebatnya. Syair sudah punya warna, dimasukkan ke didong, akhirnya didong itu punya warna lagi. Jadi seperti toet. Toet itu memasukkan syair ke dalam didong, keluar warnanya di sana. Kalau di didong namanya genrenya gelduk. Ya. Itu toet. Gelduk itu artinya di sini adalah cengkok yang dimain-mainkan. Toet kan sering ya Pak ya, yang menggunakan cengkok dimainkan. Seperti dia cerita Tuke Bako, ya cerita bunga selanga, bunga renggali. Jadi cengkoknya dimain-mainkan. Nah, ini keluar warna sendiri padahal yang dibawakan syair. Ya, keluar lagi warna sendiri ketika dia dimasukkan ke didong. Ketika Pak Salman memasukkan syair itu ke dalam lengkan, namanya lengkan ya. Nah, kalau sudah dikerjakan namanya melengkan. Nah, jadi ketika Pak Salman mengeluarkan itu, mewujudkan ke dalam lengkan, maka itu udah ada warna tersendiri lagi di sana. Genrenya beda lagi. Ya, jadi di sana bisa genrenya bisa masuk ke apa namanya itu? Tereh. Kalau dalam bahasa Gayo tereh. Tereh itu menyentuh perasaan. Ya, ada tereh tengkeh namanya. Nah, ini keluar lagi warnanya. Pada saat Pak Salman memasukkan syairnya ke dalam lengkan. Akhirnya keluarlah produknya tereh. Nah, inilah gayo. Ini kalau saya katakan inilah gayo. Iya, baik. Ya. Kemudian kalau kita tadi bicara syair, tadi juga bagaimana sudah dijelaskan oleh Pak Salman dan juga Dr. Joni. Artinya di gayo ini sangat unik sekali. Syair ini pun unik ya, Pak Salman ya. Iya, Uniknya beda dengan mungkin puisi lah atau sajak mungkin yang ada di luar, pantun seperti itu. Kalau berbicara tadi berkaitan dengan kondisi sudah hampir punah, upaya dari Pak Salman sendiri selaku peneliti dan pelaku seperti apa? Nah, saya dulu. Boleh dulu. Saya mau bahas ini. Inilah upaya Pak Salman. Ya. Jadi sudah di depan upayanya. Ya, ini upayanya. Jadi beliau itu memberikan ke saya dengan cara percuma. Berarti itu ya tolong ini di tanda tangani kan gitu. Jadi salah satu upaya Pak Salman untuk mengaktifkan atau menghidupkan kembali syair gayo, ini di judulnya aja sudah kita lihat nih. Pungi Pakan Laya. Itu artinya apa itu? Nah, ini yang kita maksud tadi, inilah syair kiasan. Ini syair kiasan. Pungi itu kalau kita lihat secara wujud nyata itu kan petir. Petir ya. Ya. Pakan Laya itu adalah iblis setan itu. Ya. Dan dulu pakan laya itu biasanya disebut orang tua untuk menyebut penyakit yang di wabah seperti sekarang COVID-19 itu ya itu bisa disebut taun pakan laya. Ya, kalau orang Gayo pakan laya itu menyebut iblis. Oke. Jadi di sini saya maknai pungi pakan laya ini adalah ekspresinya Pak Salman terhadap sesuatu yang dia tidak senang. Ya. Maka tunggu nanti. Ini pungi nih. Tunggu nanti kalau mau datang hujan pasti datang pungi. Kamu iblis akan mati kena pungi itu. Ini kalau saya pahami ini. Jadi ini salah satu usaha Pak Salman untuk menghidupkan kembali ya kata-kata daripada syair Gayo asli. Kalau menurut saya, kalau Pak Salman tidak ada minatnya untuk menghidupkan syair kiasan, nggak mungkin judul bukunya Pungi Pakan Laya. Bahasa Gayo lagi. Kalau dijual nggak ada yang beli. Baik, mungkin karena tadi juga sudah disampaikan upaya dari Pak Salman artinya ada buku, kemudian
tujuannya Bang, mungkin Pak Salman sekalian, Iya. karena tadi sudah disampaikan Ya. Dr. Denny, judulnya Pungi Dan pakan laya. Pakan Bang, laya. mungkin disampaikan oleh sedikit Baik. apa itu. Jadi pungi itu disebut dalam bahasa Gayo memang artinya petir, kilat. Gila. Nah, dalam konteks buku ini saya mengambil pungi itu dari keterkejutan rakyat Indonesia yang melihat kondisi pemimpin-pemimpinnya saling mengutuk, saling menunjuk dengan tanpa santun, bahkan pejabat-pejabat yang dikagumi, tokoh-tokoh publik yang dikagumi tiba-tiba ditangkap KPK Ya. atau terjerat kasus asusila. Nah, itu Ya. semacam pukulan, semacam petir ke telinga rakyat yang justru tidak menyangka itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pakan laya itu seperti yang dimaknai Pak Joni, itu adalah wabah. Wabah yang pernah terjadi di dalam masyarakat Gayo di abad 18 yang melahirkan ribuan nyawa korban akibat tidak ada obat saat itu. Nah, saya konekkan dengan kondisi hari ini di mana virus corona meraja di berbagai dunia, melahirkan beberapa korban dan sampai hari ini belum ditemukan antivirusnya. Nah, makanya buku ini saya beri tema Pungi dan Pakan Laya. Artinya di antara keterkejutan secara moral, terkejutan secara budaya, kita juga masih disuguhi ujian oleh Allah dengan wabah yang belum ada antivirusnya. Iya. Demikian. Baik, upaya lain mungkin Bang, selain buku, ke depan seperti apa agar syair ini katakanlah tetap eksis seperti itu Pak Salman? Baik, mungkin untuk buku bukan saya pelestari pertama, Ya. arti yang melestarinya bukan saya saja, termasuk Pak Joni juga menulis novel dan dengan menggunakan bahasa Gayo. Ini adalah bentuk-bentuk yang umum yang dilakukan oleh siapapun ketika bahasa ibunya mulai tidak mulai agak jarang digunakan dalam masyarakat umum. Iya. Nah, ke depan jika pemerintah respon dan pemerintah mau bergabung atau pemerintah juga melihat ini sebuah ancaman, kita ingin bikin semacam film atau drama audiovisual dengan menggunakan dialog-dialog bahasa Gayo atau semacam iklan-iklan masyarakat yang menggunakan bahasa Gayo. Di Balai Bahasa atau di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hari ini bahasa luar ruang, publik, iklan atau sebagainya itu lebih banyak menggunakan bahasa prokem, bahkan sebagian menggunakan bahasa asing, termasuk RRI juga menggunakan beberapa bahasa asing, misalnya broadcast, RRI Net. Itu kan bahasa-bahasa yang sesungguhnya mengingkari bahasa ibu atau bahasa negara. Nah, kita mau bikin semacam film atau drama pendek yang menggunakan dialog-dialog yang menggunakan bahasa ibu. Ya, baik. Kita juga sudah hampir di penghujung program obrolan budaya kita ini Bang. Tak terasa sudah hampir larut malam sepertinya ya. Oh ya. Tapi sambil minum kopi. kopinya semakin lama semakin enak. Ya. Baik, mungkin dari Pak Joni dulu nih kesimpulan dan harapannya Pak berkaitan dengan obrolan kita Syair Gayo. Seperti apa nih Pak Joni? Ya, jadi seperti yang kita paparkan tadi ya, syair Gayo itu sebenarnya tidak ada, masih belum ada di dalam teori. Ya, seperti yang kita temukan mungkin dari Hamzah Pansuri, ya, beliau itu yang pernah membuat syair-syair Melayu tua, ya kan, yang sekarang tersembunyi di perpustakaan England. Ya, jadi setelah dikaji syair-syair beliau itu dan syair yang lain itu ternyata ada syair yang berbentuk panji, kiasan, romantis, sejarah, agama, ya. Jadi karena di Gayo ini sepertinya unik, kami berharap ada istilahnya generasi-generasi yang mau meneliti secara serius, ya, secara serius dengan tentang sastra-sastra Gayo itu. Sebenarnya bukan nggak ada yang serius, Pak Salman sudah serius, dia itu meneliti tentang syair juga di Dong. Tapi kita kepingin lebih banyak lagi muncul generasi ya untuk meneliti tentang syair-syair yang sebenarnya, karena di Gayo itu sebenarnya lebih kepada sastra, sastra lisan. Jadi pengungkapan eksistensi diri orang Gayo itu ada di dalam sastra lisan. Itu
yang harapan kami ketika ada generasi meneliti, mungkin Pak Salman nanti membimbing beberapa generasi untuk meneliti, mohonlah kita itu saling mengisi, jangan saling menjatuhkan. Ini yang kita maksud, saling mengisi, melengkapi. Jadi jangan saling menjatuhkan, jangan ingin eksis sendiri gitu ya. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi semoga Gayo itu terus eksis ketika ada keramat mufakat. Buku berdedele itu dia. Itu dari pengamat syair Gayo, Dr. Joni. Kita mau minta juga closing statement sebagai kesimpulan dan harapan dari peneliti dan pelaku syair Gayo. Silakan Dr. Salman Yoga. Baik, terima kasih. Sebenarnya harapan kita sederhana. Dan harapan itu sudah diakomodir oleh pemerintah melalui bentuk undang-undang. Tapi belum terimplementasi di tingkat dinas-dinas, apalagi pemerintah daerah. Kita berharap Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan pelestarian kebudayaan yang sudah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia hendaknya ditindaklanjuti oleh provinsi, oleh bupati, kabupaten, kota, sehingga sastra lisan yang hampir punah seperti yang kita bicarakan awal tadi bisa lestari melalui bentuk-bentuk dokumentasi, penulisan ulang, bahkan mungkin nanti mengarah kepada revitalisasi sehingga muncul pelaku-pelaku baru dari sastra yang sudah hampir punah ini. Harapan saya tidak memuluk, pemerintah jalankan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian tadi paket obrolan budaya produksi RRI Takengon. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, adalah kewajiban kita untuk selalu melestarikan budaya. Dan obrolan pada malam ini mudah-mudahan dapat memberikan pengetahuan baru bagi kita tentang khasanah budaya Tanah Gayo, terutama budaya asli dari Tanah Gayo yaitu syair Gayo. Dan ini merupakan salah satu seni budaya yang hampir punah dan kewajiban kita selaku para generasi muda untuk melestarikannya. Terima kasih untuk narasumber kita yang telah hadir malam ini. Terima kasih kembali. Bapak Dr. Joni dan juga Bapak Dr. Salman Yoga. Terima kasih telah hadir. Dan saya Fajri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.